Info, hobi, tutorial, kreasi. Welcome back to my channel, Yunur Channel. Cerita usaha ternak sapi limosin. Kunci sukses ternak sapi limosin. Yuk kita lihat caranya bagaimana ya. Saksikan terus di Yunur Channel. Cerita usaha ternak sapi limosin. Sebelum video dimulai, bantu subscribe, lonceng dinyalain ya, like, komen, dan share video ini. Yunur Channel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yunur Channel. Kali ini kita akan berbagi konten mengenai hobi berternak sapi, cerita usaha ternak sapi limosin. Yuk kita simak caranya. Cerita usaha ternak sapi limosin, usaha ternak sapi limosin, atau kunci sukses ternak sapi limosin, anak pedet limosin. Nah, ini kebetulan bapak saya tadinya kan seorang PNS. Kalau udah pensiun ngapain ya? Jadi daripada nganggur, mendingan melihara sapi pedet limosin. Karena ternak sapi limosin saat ini harga jualnya itu 20 juta per ekor. Sapi ini bentuknya besar dan harganya mahal. Ciri khas sapi ini berbulu warna coklat tua, kecuali bagian sekitar ambing bawah warna putih serta lutut ke bawah dan sekitar mata berwarna lebih muda. Sapi limosin ini pertama kali dikembangbiakan di Prancis dan saat ini sudah dapat diternakan di Indonesia dengan mudah ya. Nah, untuk sapi limosin anakannya itu usia 4 bulan sampai 6 bulan tuh harganya sekitar 6,5 juta sampai 7,5 juta. Itu belum sampai rumah ya, maksudnya kalau kita harus ngasih ongkos untuk kendaraannya. Untuk pertumbuhan sapi limosin ini lebih cepat ya, jadi kualitasnya juga lebih bagus karena dagingnya itu lezat, lebih unggul daripada sapi biasa. Daya tahan tubuhnya itu lebih tahan terhadap penyakit. Nah, ini bapak saya sedang membuat untuk makanan sapi pedetnya. Jadi yang pertama tadi kita potong-potong untuk singkongnya ya. Untuk makanannya ini nggak apa aja bisa, maksudnya tertentu aja. Nah, ini kebetulan dia lebih suka untuk singkong. Singkongnya itu kita potong-potong kecil-kecil. Jadi kalau kita punya stok singkong banyak lumayan. Nah, kebetulan kalau di kampung kita suka sediakan lahan untuk menanam singkong dan rumput gajah. Nah, ini sudah dipotong-potong untuk rumput gajahnya. Hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya bisa juga untuk seperti fermentasi, konsentrat, tapi sapinya nggak mau. Nah, ini untuk memberi makannya itu sehari bisa berkali-kali, terserah sapinya ya. Nah, ini dia. Jadi kalau di sebelumnya saya membuat video cara pengolahan penggemukan sapi. Nah, sekarang ini yang saya bahas mengenai anak sapi limosin ya. Jadi kita benar-benar usaha ternak sapi limosin. Tuh, lihat sapi limosinnya. Ini harganya lumayan loh dibanding dengan sapi biasa. Lumayan mahal maksudnya. Nih, ini di pagi hari memberi makan. Jadi untuk pemeliharaan sapi sendiri sebenarnya gampang-gampang susah. Tinggal kitanya aja yang mau apa enggaknya. Soalnya kan dari pembersihan kandang dan lain-lain juga perlu diperhatikan ya. Benar-benar usaha ternak sapi limosin untuk kegiatan di masa sekarang ini.
Ukuran kandang 2,5 kali 1,5 meter. Ini untuk mencegah persaingan makan, jadi supaya nggak berebutan makanannya ya. Untuk pakan sendiri ada dua macam, yaitu pakan yang hijauan dan kombinasi pakan hijauan dan konsentrat. Nah, kebetulan untuk sapi limosin yang anakan pedet ini itu kurang begitu suka untuk konsentratnya. Nah, ini diganti dengan singkong tadi yang dipotong-potong. Anak pedet limosin ini harganya memang lumayan murah dibandingkan dengan sapi yang sudah dewasa. Jadi para peternak sapi itu biasanya modal kecil, maksudnya kita ternak dari kecil dulu hingga besar, jadi nanti ada vaksinnya sendiri sampai beranak. Jadi untuk divaksin kemudian dikawinkan juga ada biayanya lagi. Memang untuk usaha sapi seperti ini gak mudah ya, benar-benar harus niat dari hati. Usaha ternak sapi limosin kebanyakan di Indonesia juga sudah digemari ya. Jadi inilah cerita usaha ternak sapi limosin ala Junior Channel. Kebetulan ini bapak saya yang ternaknya. Nah, ini pemberian makan di waktu sore hari. Jadi untuk pemberian makan sendiri sesuka sapi limosinnya ya. Mau dia, biasanya dia manggil sih, maksudnya kalau lapar udah kayak orang aja ya. Lapar pak gitu. Makanya kalau ini kan yang ternaknya itu harus paham, benar-benar paham gitu. Ini antara sapi limosin dan sapi biasa itu cara penanganannya beda. Cuman biasanya untuk sapi yang biasa itu, sapi lokal, dia ngikutin sih, ngikutin makanannya tuh ngikutin yang anak sapi pedet ini, anak sapi pedet limosin ya. Nah, jangan lupa ya like, comment, subscribe channel ini ya, Yunus Channel. Cerita usaha ternak sapi limosin. Usaha ternak sapi limosin. Kunci sukses ternak sapi limosin, anak pedet limosin. Sekian dulu cerita dari kami ya. Ditunggu untuk video berikutnya atau ternak sapi lainnya. Sampai jumpa. Oh iya, sampai lupa tadi rumput gajahnya itu dicarinya tiap hari ya. Jadi pagi bapak saya itu suka nyari rumput gajahnya. Biasanya itu sudah disiapkan di lahan yang kita punya untuk ditanemin rumput gajah dan singkong tadi. Oke, terima kasih. Thanks for watching. See you next video. Cerita usaha ternak sapi limosin. Usaha ternak sapi limosin. Terima kasih.